Pernah gak sih kamu lagi scroll TikTok, Reels, atau YouTube Shorts, terus kamu ngelihat ada orang yang lagi pamer saldo ATM, atau mungkin jalan-jalan ke luar negeri, atau unboxing iPhone seri terbaru, atau mungkin dia lagi pamer outfit yang ratusan juta. Dan yang bikin kaget, orang-orang itu tuh bukan artis atau pejabat. Mungkin mereka orang biasa, atau malah mereka seumuran sama kita. Nah, fenomena itu namanya flexing. Dan sekarang, flexing itu bukan jadi sekedar tren, tapi udah menjadi sebuah standar yang tidak tertulis di sosial media. Tapi kita harus mulai bertanya, apakah ini hanya bagian dari personal branding, atau sebenarnya ini bentuk dari tekanan sosial yang menyamar menjadi konten hiburan? Flexing itu bisa dibilang tindakan yang memamerkan sesuatu, entah itu kekayaan, pencapaian, gaya hidup, bahkan relasi atau status sosial. Nah, tujuan ini biar bisa dilihat, diakui, dan dianggap sukses oleh orang lain. Flexing ini bukan hal yang baru. Dari dulu juga udah ada orang yang pamer kekayaan, status, atau barang mewahnya. Tapi di era digital kayak sekarang, flexing jadi lebih masif, jadi lebih cepat menyebar, dan lebih terstruktur. Kenapa itu bisa terjadi? Tentu, karena algoritma media sosial suka konten yang visualnya menarik, mencolok, dan bikin orang berhenti scroll. Jadi, konten pamer OOTD mahal, ngopi di tempat estetik, atau unboxing barang branded, itu punya daya tarik tersendiri. Dan buat sebagian orang, flexing itu adalah bagian dari personal branding. Biar dianggap sukses, biar dilihat klien, biar dapat sponsor, atau bahkan cuma biar dapat validasi sosial lewat like dan komentar. Tapi di balik semua itu, ada sisi gelap yang jarang dibahas. Banyak konten yang kelihatannya mewah, ternyata palsu. Mobil mewah, sewa harian. Liburan ke Bali, dibayar cicilan. Barang branded, pinjam temen. Dan masalahnya kita yang menonton kontennya nggak tahu, itu semua cuma settingan. Yang kita lihat cuma hasil akhirnya yang mewah, yang sukses, yang bahagia. Ini tuh menciptakan tekanan sosial yang nggak kasat mata. Banyak dari kita yang ngerasa kurang, ngerasa hidup kita nggak sehebat mereka, padahal ya kenyataannya nggak sesimpel itu. Menurut survei dari Katadata Insight Center tahun 2024, 63% Gen Z Indonesia merasa insecure setelah melihat konten di media sosial. Flexing yang terlihat biasa aja, ternyata bisa berdampak ke mental kita. Bikin kita jadi banding-bandingkan diri, jadi merasa tertinggal, bahkan sampai meragukan pencapaian diri sendiri. Dan yang lebih parah lagi, beberapa orang justru ikutan flexing dengan cara yang nggak sehat. Ngutang demi tampil keren, beli barang di luar kemampuan cuma demi konten, padahal ujung-ujungnya malah stres sendiri. Pertanyaan sekarang, apa hubungan semua ini sama jurnalistik kontemporer? Jawabannya banyak banget. Jurnalisme kontemporer bukan cuma soal berita politik, kriminal, atau ekonomi makro. Sekarang jurnalis juga harus bisa membaca tren sosial, memahami budaya digital, dan membahas isu yang dekat dengan kehidupan Gen Z. Fenomena seperti flexing ini penting untuk diangkat, karena ia nggak cuma soal gaya hidup, tapi menyangkut kesehatan mental, budaya konsumtif, ilusi kesuksesan di era digital, dan bahkan dampaknya ke perilaku ekonomi masyarakat modern. Nah, sebagai jurnalis kontemporer, kita punya tanggung jawab untuk nggak cuma ngeliput berita yang heboh atau yang viral, tapi juga yang relevan dan berdampak. Kita semua pasti pernah pengen merasa pamer, itu manusiawi. Pengen nunjukin pencapaian, pengen dihargai, pengen dapat pujian. Tapi kita perlu semua sadarin bahwa gak semua hal di dunia ini tuh harus kita pamerin. Apalagi kalau kita pura-pura demi haus validasi. Sebagai Gen Z yang mendominasi di media sosial sekarang, kita bisa melakukan hal yang beda loh. Kita bisa jadi generasi yang jujur, sadar diri, dan bisa berempati terhadap orang lain, dan bahkan diri kita sendiri. Dan untuk kamu yang lagi belajar jurnalistik, jangan takut untuk membahas hal atau topik-topik yang mungkin sering dianggap remeh. Justru lewat topik-topik seperti yang kita sekarang sedang bahas, ini tuh bisa membuka perspektif orang banyak, lalu kita juga bisa mengeksplor lebih jauh mengenai apa yang sedang terjadi di dunia digital. Flexing boleh, tapi jangan sampai kita kehilangan jati diri demi pengakuan dari orang asing di internet. Dan jurnalisme harus tetap hidup, harus tetap kritis, harus tetap relevan, harus tetap berpihak pada yang butuh didengar. Aku Audi Dava, mahasiswa Stekom Bandung, dan terima kasih telah menonton konten ini. Dan jangan lupa, scroll boleh, bandingin jangan. Peace out.